Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya Ira Katiksa. Pada hari ini Selasa 6 Februari 2024, Polda Jawa Barat melimpahkan dua tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Jaga yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu. Kedua tersangka yakni Yosep dan Danu dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Subang. Dikutip dari Tribun Jabar, yang pertama sampai ke Kejari Subang adalah Danu didampingi LPSK. Turun dari mobil, Danu terlihat mengenakan pakaian tahanan, masker dan tangannya diborgol. Kemudian Yosef tampak datang 1 jam setelahnya. Bahkan Yosef sempat melambaikan tangan kepada awak media. Pelimpahan kedua tersangka ke Kejari Subang ini menandakan kasus pembunuhan tersebut telah memasuki babak baru. Persidangan Yosep dan Danu akan segera digelar di Pengadilan Negeri Subang. Selain kedua tersangka yang dilimpahkan, sejumlah barang bukti kasus tersebut juga sudah berada di Kejari Subang. Barang-barang bukti itu antara lain mobil Alphard, 1 unit mobil Toyota Yaris berwarna kuning lime, 1 unit motor Matic Honda Scoopy berwarna merah, dan 1 unit motor bebek Yamaha Vega ZR. Sudah dilakukan tahap 2 ya, proses pemeriksaan tahap 2. Jadi penelitian berkas sudah ditandatanganin Danu dan disaksikan oleh kita selaku kuasa hukum, serta ada disaksikan juga dari LPSK dan penyidik begitu. Nah, tahap 2 ini adalah proses dari pihak kepolisian, dari penyidik untuk pelimpahan berkas bukti, ya maksudnya berkas serta terdakwanya begitu. Jadi setelah proses ini nanti baru kemudian 1 atau 2 minggu biasanya nanti dibawa ke pengadilan untuk dilakukan sidang gitu. Nah, tadi alhamdulillah Danu juga titip pesan nih buat teman-teman wartawan, buat yang sudah telah mendukung Danu begitu, untuk tetap bersabar, untuk minta doanya Danu untuk bisa melalui proses ini dengan cepat dan baik gitu. Kondisi Danu sendiri seperti apa? Kondisi Danu sehat alhamdulillah, dan agak agak rileks ya, agak lepas ya, karena memang LPSK, kita berterima kasih ya, karena LPSK ini secara rutin memberikan pendampingan secara psikologis begitu untuk pemulihan psikisnya Danu begitu. Jadi setiap 1 minggu sekali biasanya LPSK datang nih ke tahanan untuk membesuk Danu, untuk memberikan spirit untuk penguatan mentalnya Danu supaya stabil dan baik serta siap menghadapi proses persidangan nanti gitu. Polda Jawa Barat telah melengkapi berkas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kedua tersangka yakni Muhammad Ramdanu dan Yosep Hidayah sudah berada di kantor Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024, segera pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun bakal dititipkan ke Lapas Kelas 2A Subang sambil menunggu persidangan. Dikutip dari Tribun Jabar, kedua tersangka tampak didampingi oleh para kuasa hukum saat dilimpahkan ke Kejari Subang. Sebagai informasi, dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini, polisi menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Yosep Hidayah, suami sekaligus ayah korban, M. Ramdanu, keponakan sekaligus sepupu korban, yang saat ini sudah berada di Kejari Subang. Sementara untuk berkas ketiga tersangka lainnya, yaitu Mimin Mintarsih, Arigi Reksa Putra, dan Abi Aulia, masih belum dinyatakan lengkap. Sebelumnya, Kasih Penkum Kejati Jabar Sri Nur Cahya Wijaya menyebut, berkas perkara untuk 2 tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel sudah dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara yang telah lengkap itu kemudian diserahkan ke Kejari Subang pada Selasa 6 Februari 2024. Selain melimpahkan kedua tersangka, Polda Jabar juga menyerahkan ratusan barang bukti dari kasus pembunuhan ibu anak tersebut. Sekira 240 barang bukti diserahkan penyidik Polda Jabar ke Kejari Subang. Dalam kasus pembunuhan berencana itu, Kejari Subang Akmal Kodrat menyebut akan segera menyidangkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Subang. Sebagai informasi, para tersangka terancam pasal 340
dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka terancam hukuman pidana maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan 20 tahun penjara. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosep Hidayah bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan kasus pembunuhan yang menewaskan ibu dan anak yakni Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Subang telah menerima barang bukti pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Penerimaan barang bukti kasus Subang itu menyusul pelimpahan berkas yang dinyatakan sudah lengkap atau P21. Dikutip dari Tribun Jabar, sebanyak 240 barang bukti diterima Kejari Subang dari penyidik Polda Jawa Barat. Ratusan barang bukti itu mulai dari pakaian korban hingga mobil Alphard, Yaris, dan motor Vega ZR. Selain itu, masih banyak barang bukti lainnya yang jumlahnya mencapai ratusan item. Hal itu disampaikan oleh Kejari Subang Akmal Khodrat dalam keterangan persnya di ruang media center Kejari Subang. Dalam kasus pembunuhan berencana tersebut, Kejari Subang mengatakan akan segera menyidangkan kasus yang 2 tahun menyedot perhatian publik itu ke Pengadilan Negeri Subang. Seiring dengan hal itu, 2 tersangka yakni Yosep Hidayah dan M. Ramdhanu juga telah dilimpahkan ke Kejari Subang pada hari ini Selasa 6 Februari 2024. Tersangka Yosep nantinya akan ditahan di Lapas Kelas 2A Subang dengan status sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan. Sedangkan penahanan tersangka M. Ramdhanu alias Danu masih dikoordinasikan dengan pihak LPSK. Akmal Khodrat menyebut kemungkinan Danu akan dikembalikan ke LPSK lantaran statusnya sebagai Justice Collaborator. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti, termasuk alat bukti surat, kemudian juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan. Demikian live breaking news kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Tribun News. Tetaplah bersama kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.